Itu pingsan atau masih sadar atau gimana? Enggak pingsan tapi semuanya hitam. Ya berarti nggak sadar gitu. Tapi masih dengar ya suara-suara. Suara masih dengar. Aku sayang kamu gitu ada mas. Bukan minyak bintang ya? Terus jadi artis gitu kan, jadi bintang. Jadilah bintang. Jadilah minyak. Ini kan termasuk bahaya ya kalau diurut juga belum. Dislokasi termasuk kasus yang jarang sebenarnya terjadi pada daerah lutut. Tapi apabila terjadi, 50% kasusnya pun dia balik sendiri, septedus. Yang dipilih pada saat itu mungkin tukang urut, dukun pijat, sebagai alternatif dari penanganan medis. Padahal pada saat itu, seperti yang disampaikan oleh Dr. Frija, penanganan medis belum dilakukan. Untung ada Ono Iwa. Operasi langsung sembuh. Kada perlu lagi aku ke dukun kayak di rumah mamaku. Noi walo. Oh iya dong. Saya juga minum itu kemarin, saya kan habis sesar. Berapa bulan kemarin lahirannya? 14 tahun. 14 tahun langsung keluar ya. Ini tuh bagus loh. Iya, Daripada bagus. disuruh mamaku kesuruh ke dukun gitu, mending aku minum ini. Dukun aja minum ini. Ada apa ini Paris kedatanganmu ke sini? Saya ini membawa, kemarin kan saya bilang ada pasien ternyata bintang tamu. Kalau iya. ini ada bintang tamu ternyata pasien. Enggak, ini ada pasien beneran. Oh pasien beneran, Iya. alhamdulillah akhirnya ada orang garing juga pada kita. Astagfirullah, tabarakallah, stiker IG. Siapa nih pasiennya hari ini? Coba dibaca. Ini ada yang namanya Muhammad. Bukan, namanya Sonya. Sonya. Oh, bukan Nama lagu bapaknya ada Muhammad siapa gitu, Oh sama gitu. lah. Oh iya iya iya. Oh iya, ini kita kedatangan pasien kita ya, namanya Sonya. Jadi apa? Dia habis kecelakaan katanya ya, Kecelakaan. Nis ya. Oh iya, tapi dibawanya ke dukun loh. Awalnya dibawa ke dukun dan ya nanti kita tanya lah soalnya banyak dukunnya. Oh gitu. Banyak banget dukunnya Banyak ya. dukunnya. Oke deh. Ya udah kita langsung ngobrol langsung sama Iya, si saya Sonya kesana. juga iya. Saya pengen jadi cantik. Oke. Dasar aku emang kurang cantik apa hari ini? Kurang banget. Assalamualaikum. Hai ahli kubur. Meninggal. Utang 100 ada kah? Pinjam dulu 100. Terus datang-datang. Iya, iya. Jadi hari ini kita kedatangan pasien yaitu Sonya dan kita kembali ditemani sama Dokter Iwan. Tepuk tangan dulu dong. Iya, mohon maaf dok, habis kondangan dari mana dok? Bajunya sama kayak episode sebelumnya ya. Bajunya ini aja. Ini tadi ya berarti, aduh. Bajunya ini aja, cuman rekeningnya nggak itu Oh aja. iya. Itu yang penting. Boleh dong transferannya ya kan. Oke. Oke, kita mau kenalan dulu sama bintang tamu kita pada hari ini, ada Mbak Sonya. Halo Mbak Sonya. Iya, Mbak Sonya usianya berapa ya? 19. Oh 19. Oh, adek. Adek. Loh, Gimana nih Om? Ada yang muda nih. Oh, gimana nih Om? Asal om senang. asal Om senang. Maksudnya ada pasien yang muda, maksudnya ada kecelakaan, itu gimana pendapat dokter? Woi, aman dong. Seneng nih, segar langsung mata Langsung dokternya. segar. Muda gitu ya kan. Oh iya. Kegiatannya sekarang apa? Kuliah atau di rumah aja atau gimana? Di rumah aja. Oh di rumah aja. Maksudnya selama pengobatan gitu sambil mungkin ada jualan online shop atau apa gitu nggak ada? Enggak, di rumah Nggak ada aja. ya, di rumah aja. Aku sih udah kayak gitu ya. Wis. Uang aku udah banyak. Iya. Katanya ini kecelakaannya boleh diceritain dong. Kecelakaannya di mana? Terus sama apa gitu? Oh. Waktu pagi mau berangkat kuliah jam 7 pagi. Kan dijemput teman. Cowok ya temannya. Cie. Nggak ada cowok. Nggak ada cowoknya, Riz. Enggak. Enggak. Oh ya, enggak, Riz. Aman. Jadi sebelum Kamboja kan ada simpang berapa gitu. Simpang 4. Yang iya. bundaran. Iya, Bundaran 4. Kamboja itu. 4. Ya itu. Kan mau ke sana terus tuh orang nabrak dari samping terus jatuh. Kena lututnya dari samping. Langsung kena lututnya ya. Itu Direct blow. pingsan atau masih sadar atau gimana? Enggak pingsan tapi semuanya hitam.
Ya, berarti nggak sadar gitu. Tapi masih dengar ya suara-suara. Suara masih dengar. Aku sayang kamu gitu ada mas. Ada. Biasanya gitu. Tapi nggak ada katanya. Tapi nggak ada. Nggak ada. Aman-aman. Oke, setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit atau gimana? Langsung dibawa ke rumah sakit, ke UGD, terus tuh dijemput sama keluarga, katanya dibawa ke tukang urut aja gitu. Oh, maksudnya waktu di UGD nggak diapa-apain? Enggak, belum ada dokternya juga, sudah nunggu beberapa menit gitu. Oh, kenapa jadi langsung dibawa ke dukun? Kenapa nggak suruh dukunnya aja daftar di rumah sakit jadi IGD. dokter? Enggak tahu, nggak keluarga. Dijemput keluarga. Itu dukun pertama di mana itu? Di Banjar. Oh, di Banjar. Diapain tuh sama dukun pertama? Diurut ya? Enggak, cuman dibalut-balut aja. Oh dibalut. Biasanya pakai minyak gitu kan? Nah iya, Iya itu. pakai minyaknya yang sekecil gitu. Sekecil itu. Itu namanya minyak goreng apa bukan? Biasanya nyong-nyong. Bukan minyak nyanyang jadi jatuh cinta dia, makanya berkali-kali ke sana. Bukan minyak bintang ya? Terus jadi artis gitu kan, jadi bintang. Jadilah bintang. Jadilah minyak. Itu dukun pertama. Terus kalau dukun kedua diapain? Sama kayak gitu-gitu aja. Jadi pindah dukun itu karena di dukun pertama tidak ada reaksi. Kemudian pindah ke dukun kedua. Terus nelpon keluarga, katanya dibawa ke sini lagi, terus tuh sampai ke Batu Licin atau daerah Lasung gitu. Oh, dibawa Daerah kemana-mana, langsung. Langsung di deket Tagakan. itu pipi. Langsung Terima kasih. Oh, tadi Sampai terkenal mungkin ya. Berarti sampai ke Batu Licin dok. Kamu udah terkenal mungkin di situ. Tanggapan dokter gimana dok? Untuk maksudnya kayak ini kan termasuk bahaya ya kalau diurut juga belum. Dislokasi termasuk kasus yang jarang sebenarnya terjadi Jarang. pada daerah lutut. Tapi apabila terjadi, 50% kasusnya pun dia balik sendiri, self-reduce. Oh. Mungkin karena dia dibatasi geraknya tadi, dan mungkin dia memiliki, kita sebutnya laxity atau kelenturan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Jadi lutut yang sudah lepas dipaksa didiemin sama apa tadi bebatnya ya, di Bebatnya. bebat itu mungkin. Berarti 50% itu bakal balik sendiri. Sebenarnya akan balik sendiri. Dan kalaupun ke IGD mungkin nunggu berapa menit lagi ketemu dokter, itu mungkin tidak sampai ke meja operasi mungkin. Hanya paling dikasih obat anti nyeri, dicoba reposisi di IGD biasanya. Berarti ada kemungkinan dok yang seharusnya ini bisa sembuh cepat akibat dibawa, mohon maaf, dibawa ke tukang urut itu bisa memperlambat jadinya karena kan banyak apa? Ya mungkin karena kan ketidaktahuan. Ketidaktahuan dari pasien, dia menderita sakit apapun kan tidak ada kejelasan dulu. Kan sebenarnya kan dalam treatment itu kan yang paling pertama tuh adalah diagnosisnya apa dulu. Habis diagnosis baru pilihan treatmentnya apa, pilihan tindakannya apa. Pilihan dari pilihan itulah mana yang bisa kita apply atau kita lakukan di sesuai tempat kita dan fasilitas yang ada gitu. Mungkin di tempat urut tidak ada fasilitas ronsen, jadi tidak bisa menegakkan diagnosis. Mungkin menurut dia itu bengkok, mungkin dia mengira itu patah di tibia platu mungkin, atau ada patah di tulang betis gitu, jadi dibebat. Karena ketidaktahuan itulah akibatnya salah penanganan mungkin. Ketidaktepatan diagnosis lebih tepatnya. Ketidaktepatan diagnosis. Nah, jadi buat mungkin kalau ada keluarga yang cedera atau apa mungkin bisa langsung dibawa ke rumah sakit kan itu kan pasti didiagnosis kan jadi kita tahu habis itu ada ini lagi ya penanganan Setelah selanjutnya. misalnya didiagnosis dan ternyata aman atau tidak beresiko yang besar, kalau pasien meminta dibawa ke tukang urut, kita sebagai tenaga medis biasanya bolehin aja Pak. Selama itu tidak beresiko untuk menimbulkan suatu kelainan. Tapi kan dari rumah sakit atau dokternya udah tahu nih, oh ini kalau diurut ini nggak apa-apa aman, sih, aman ya. gitu. Dari Kalau tanggapan Dokter Iwan melihat apa Kondisi dari Sonia. Dede Sonia, Dede. gimana tuh Pak? Melihat, maksudnya langsung dibawa ke tukang urut, segala macam, tanggapan dokter sendiri gimana? Jadi kalau saya dengarkan ya dan simak kisah dari Sonia tadi, pihak keluarga itu kan mencari alternatif ya, alternatif dari penanganan kasus yang dialami Sonia. Nah, yang dipilih pada saat itu mungkin tukang urut, dukun pijat sebagai alternatif dari penanganan medis. Padahal pada saat itu seperti yang disampaikan oleh Dokter Prija, penanganan medis belum dilakukan, diagnosis belum tertegakkan. Nah, pilihan terapi juga belum dipilih sama tenaga medis, tapi langsung masuk alternatif. Ini kan bentuk pengobatan dari alternatif. Pengobatan alternatif itu macam-macam.
ada yang tradisional, ada yang keagamaan, ada yang keterampilan. Jadi banyak sekali bentuk pengobatan yang sifatnya alternatif. Namanya juga alternatif dari pengobatan modern atau pengobatan yang sudah terstandarisasi. Seperti para dokter itu kan sekolah ya, sekian lama untuk mendapatkan gelar dokter supaya ilmunya tuh terstandarisasi dalam ilmu kedokteran modern. Nah di luar itu apakah ada ahli pengobatan lain? Ada. Mereka lah yang bergerak di bidang pengobatan alternatif. Jadi kemungkinan besar pada saat itu pikirannya adalah kita coba dong yang alternatifnya gitu. Iya, kalau apa namanya, ini kita bahas-bahas dukun, nanti kita bisa dituntut sama Persatuan Dukun Indonesia, ini bahaya dong. PDI berarti. Iya betul. Tapi kalau misalnya kayak alternatif itu kayak akun puntur itu masuk nggak, Dok? Ya masuk. Masuk ya. Tapi ada beberapa penelitian ilmiah sekarang yang menunjukkan efektivitas akupuntur misalnya ya, akupuntur. Lambat laun antara pengobatan modern yang biasa berkiblat pada dunia barat dengan pengobatan alternatif yang banyak bersumber dari dunia timur ini makin lama makin mendekat. Banyak efektivitas dari pengobatan alternatif yang sudah terbukti gitu ya. Ada di bidang akupunktur, ada di bidang akupresur, ada macam-macam. Ada yang sekarang bahkan dry needling untuk mengatasi kaku otot, spasma otot itu sudah diterima di dunia medis kan gitu. Yang penting nanti ada penelitian ilmiah yang menunjukkan keamanan dan efektivitas dari pengobatan tersebut. Tapi kalau tidak efektif dan tidak aman tentunya akan dihindari, ya kan? Tapi kalau terbukti aman dan ilmiah secara objektif juga dunia medis akan menerima itu. Tapi harus ada bukti ilmiah dulu. Itu permasalahannya. Biasanya di kalangan masyarakat belum tahu ya dok ya, ini bahaya atau enggak. Makanya ada dok ini dok buat mengedukasi teman-teman di rumah. Seringkali masyarakat kan nggak tahu ya. Betul. Tidak mengerti, belum teredukasi dengan baik, akhirnya mereka kadang-kadang salah memilih alternatif terapi gitu. Makanya nonton dok. Iya. Kalau misal secara hukum untuk pengobatan alternatif ini gimana, Dok? Ada undang-undangnya nggak? Sudah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan gitu. Nomor 36 tahun 2009. Mulai sana udah ada aturannya, diturunkan dengan peraturan menteri, Permenkesnya ada gitu tentang pengobatan alternatif. Ya tetap aja pengobatan alternatif ini harus dilakukan oleh seorang ahli dan mereka tetap harus memiliki izin. Tetap jadi nggak namanya SIPT, surat izin pengobatan tradisional. Seperti itu. Ada yang tradisional juga ada. Salah satunya yang tradisional. Jadi tetap ada surat izinnya. Berarti besok kalau kita mau urut, Riz, minta tanya dulu punya surat izin nggak lu gitu. Tapi kalau kayak acil-acil tukang urut gitu. Itu maksudnya. Tapi saya biasanya malah cari tempat urut yang nggak ada izinnya, yang tersembunyi malah. Yang ada buah mangganya ya. Ada buah mangganya. Betul. Kalau buat Sonya sendiri setelah dibawa ke rumah sakit ada perbedaan jauh nggak? Sekarang sudah bisa apa dari sudah berapa bulan kecelakaannya, mohon maaf? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dari awal mulai tuh nggak bisa jalan sama sekali ya. Sekarang udah bisa. Kapan mau jalan? Mumpung ada mamanya di belakang, Riz. Untuk membantu Mama. Iya. Jadi ada perubahannya Sonya ya. Berarti untuk kegiatannya sekarang kayak nih Sonya kuliah ya? Lagi Cuti. Berarti kuliahnya cuti dulu ya. Berarti banyak banget dari itu tadi banyak hikmahnya ya, dan juga banyak kerugiannya. Salah satunya kayak kuliahnya jadi tertunda. Cuti dulu ya. Cuti dulu, iya. Kayak orang melahirkan juga cuti. Saya nggak kuliah sih Dok. Jadi nggak tahu kuliah itu bisa cuti. Tapi udah bisa jadi perawat biar nggak kuliah. Oh iya, saya kuliah Dok. Saya cepat berubah memang orangnya. Oke, kemudian Dok, kalau misalnya apa sih tindakan pertama nih Dok, kalau misalnya dapat kejadian yang serupa seperti Sonia nih, tindakan pertama dulu dari kita nih, kalau misalnya lagi gugup kan gitu. Iya, seandainya kita ketemu orang yang kecelakaan kayak gitu di jalan, apa kita harus ngapain Dok? Apa dulu Dok? Sebenarnya yang dilakukan tukang urut itu benar, jangan digerakkan dulu gitu kan. Mungkin dia memproteksi dengan kalau kita bilang bidai atau spalek gitu kan, kejadian di kecelakaan, tapi dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman, apalagi kalau sudah bersertifikat. Habis itu baru bawa ke IGD tadi dan sudah dilakukan sama si Sonia. Habis itu saran saya adalah tunggulah dokternya. Oh iya, menit pokoknya kan, tadi kan. Jangan menambah ilmu sendiri gitu ya Dok ya? Tunggulah dokternya gitu. Habis itu biar ditegakin dulu diagnosis, kalau memang sudah tegak dan ternyata memang didapatkan lepas sendi atau dislokasi, itu adalah kasus emergency.
Oke. Kasus emergensi, bukan kasus elektif ya. Jadi kasus emergensi dan harus segera dilakukan penanganan. Penanganan langsung. Oke. Nah, Oke, itu jadi dia gitu. tadi bincang-bincang kita Iya. Riz bersama Sonia dan juga Dokter Iwan dan juga Dokter Prija. Nanti dulu lu mau ngomong apa? Enggak, nanti aja. Ya, kita mau break dulu, tunggu sebentar ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi di Oke Dok, Ortopedi, Komedi dan Edukasi. Dislok lutut merupakan suatu kondisi lepasnya sendi lutut seseorang, yaitu tulang paha bagian bawah yang terlepas dari sendi lututnya. Kasusnya sebenarnya jarang, sekitar 0,02% dari total kasus ortopedi injury. Dan 50% dari total kasus dislok lutut itu biasanya self-reduce atau balik sendiri ya. Akan tetapi hati-hati dalam asesmen knee dislocation ini. Kita perlu aware terhadap status limb neurovaskularnya atau waspada terhadap pembuluh darah sama pembuluh sarafnya. Mekanisme terjadinya bisa karena suatu high energy trauma seperti motor vehicle accident atau kecelakaan lalu lintas, crash injury, jatuh dari ketinggian, dashboard injury, kecelakaan di dalam mobil, dan lain sebagainya. Itu bisa juga suatu low energy trauma, misalnya pada pelari atau athletic injury. Jadi mungkin betisnya terlalu semangat, hyperekstensi, bisa mengakibatkan lepas sendi lututnya. Poin penting yang harus Anda ketahui dari sendi lutut itu, secara anatomi, tidak hanya berisi tulang saja, tapi ada juga soft tissue penting seperti ligamen yang penting untuk bergerak, yaitu ACL, MCL, LCL, PCL, PLC. Itu semua adalah main stabilizer, struktur penting untuk stabilisasi lutut. Oleh sebab itu, bila Anda ada curiga menderita dislokasi, saya sarankan untuk segera dibawa ke dokter untuk minimal di ronsen dulu, atau perlu pemeriksaan lanjutan seperti CT scan atau MRI untuk asesmen dari ligamen injury-nya. 25% kasusnya menderita kelainan saraf, yaitu common peroneal nerve, itu mengalami injury atau cedera. 60% kasus lepas sendi juga biasa disertai dengan patah tulangnya. Selain itu juga bisa disertai associate injury seperti vascular injury atau cedera pembuluh darahnya. Saya tekankan di sini ya, kasus knee dislocation ini adalah emergency, gawat darurat. Harus segera mendapatkan penanganan secepatnya. Namun sebelum melakukan reduksi atau pengembalian posisinya, lakukan dulu vascular assessment atau pemeriksaan pembuluh darahnya. Bila aman baru lakukan reduksi, namun bila tidak teraba pulsnya, saya sarankan konsul ke dokter ahli bedah vaskular. Sampai ini hati terasa mati, minta ingat wayahmu menyayangi. Bila mesti cinta sampai mati, sekalinya inang mati yang pergi. Hatiku terasa